Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajri dari kelas 02 SKMP 002. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah elektronika, yaitu pengenalan microcontroller, Arduino Uno, dan Walkwie. Apa itu Arduino Uno? Arduino Uno adalah papan microcontroller open source berbasis chip Atmega 328P. Papan ini didesain khusus untuk menyederhanakan programan dan pengembangan berbagai proyek elektronika secara praktis. Fungsi utama Arduino Uno meliputi mengontrol perangkat elektronika secara otomatis, membaca data masukan dari berbagai modul sensor, mengendalikan pin keluaran seperti lampu LED dan motor, mendukung integrasi sistem otomatisasi serta teknologi IoT. Spesifikasi Arduino Uno, chip dan memori, microcontroller Atmega 328P, flash memory 38 kilobyte atau 0,5 kilobyte untuk bootloader, SRAM 2 kilobyte untuk ruang penyimpanan data dinamis sementara, kelistrikan dan clock, tegangan operasi 5 volt stabil, tegangan input 7-12 volt aman, clock speed 16 MHz untuk kecepatan proses data sirkuit. Antarmuka pin I/O, digital I/O pins 14 pin terintegrasi, 6 pin mendukung PWM, analog input pins, 6 pin analog A0 hingga A5. Bagian Arduino Uno, bagian Arduino Uno, microcontroller Atmega 328P, otak pemrosesan kode program, port USB, dan power jack, antarmuka pengunggah program dan suplai daya sirkuit, header pin digital dan analog, jalur utama koneksi kabel, sensor atau aktuator, tombol reset dan LED internal, memulai ulang program dari awal dan indikator visual internal pin 13. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan Arduino mudah dipelajari, sangat ramah pemula dengan ribuan pustaka siap pakai, ekonomis dan fleksibel, papan kontrol murah, awet, dan komponen cadangan melimpah. Kekurangan Arduino, kecepatan terbatas, pemrosesan sirkuit 16 MHz kurang memadai untuk komputasi berat, konektivitas bawaan tidak dilengkapi modul Wi-Fi atau Bluetooth nirkabel terintegrasi. Apa itu Walkwie? Walkwie adalah platform simulator rangkaian elektronika berbasis cloud yang berjalan langsung di browser internet komputer Anda. Peran krusial emulator virtual Walkwie menjalankan simulator rangkaian elektronika IoT secara virtual, memfasilitasi pemrograman C++ Arduino langsung pada browser, menghindari risiko korsleting pada komponen sirkuit fisik, mempercepat pengujian ide rancangan atau rapid prototyping. Fitur utama Walkwie, multi papan kontrol mendukung berbagai microcontroller populer modern, mulai dari Arduino Uno, ESP32, STM32 hingga Raspberry Pi Pico. Pustakan komponen menyediakan beragam pilihan sensor digital, layar LCD monitor, motor servo, kabel jumper berwarna hingga aktuator interaktif. Real-time simulator, simulasi sirkuit berjalan presisi di cloud secara real-time tanpa perlu mengunduh aplikasi sirkuit tambahan apapun. Kelebihan dan kekurangan Walkwie. Kelebihannya yaitu gratis dan instan, bisa diakses tanpa biaya untuk menguji rangkaian kapanpun dibutuhkan. Aman dan fleksibel, eksperimen bebas dari risiko hardware rusak akibat salah pasang kabel. Kekurangan Walkwie yaitu butuh koneksi internet, memerlukan browser dan internet aktif agar editor kode berjalan lancar. Akurasi kondisi fisik, parameter luar ruang asli, noise thermal atau kelembapan tidak terdeteksi 100%. Cara kerja di Walkwie, yaitu dengan akses situs Walkwie, kunjungi situs resmi walkwie.com di browser komputer Anda. Daftarkan akun atau langsung klik New Project. Pilih board dan komponen.
Pilih Arduino Uno sebagai papan utama Anda, lalu gunakan tombol plus untuk menambahkan LED, resistor, atau sensor lainnya. Tulis kode program. Ketik program instruksi Anda di panel editor pada sirkuit sebelah kiri menggunakan sintaks bahasa pemrograman Arduino. Simulasikan dan debug. Klik tombol Start Simulation berwarna hijau. Perhatikan cara kerja komponen virtual dan perbaiki baris kode jika terjadi galat atau kesalahan. Contoh program Blink. Penjelasan program. Pin model 13 output. Mengatur pin digital 13 untuk menyalurkan arus listrik keluaran. Digital WRITE 13 high atau low, mengaktifkan tegangan 5 volt high agar LED menyala dan menonaktifkannya menjadi 0 volt low agar LED padam. Delay 1000 menahan durasi keadaan LED tetap menyala otomatis selama 1000 milidetik atau 1 detik. Penerapan praktis, mikrokontroler Arduino Uno memiliki implementasi yang sangat luas dalam kehidupan sehari-hari. Sistem otomasi rumah, smart home, lampu rumah pintar otomatis berdasarkan sensor cahaya LDR, robotika, dan monitoring suhu. Desain robot pendeteksi rintangan otomatis atau pemantau suhu ruangan. Sistem deteksi keamanan, alarm keamanan ruangan berbasis sensor inframerah. Penyiraman tanaman pintar. Sistem siram tanaman otomatis berbasis detektor kelembapan tanah. Kesimpulan, Arduino Uno menyediakan landasan hardware yang solid, murah, serta mudah dipelajari untuk merancang aneka sistem kendali otomatis dan proyek elektronika pintar. Integrasi dengan simulator sirkuit online walkway memaksimalkan efisiensi belajar dengan mengeliminasi kendala ketersediaan komponen fisik serta risiko kerusakan hardware sirkuit selama eksperimen pemrograman. Sekian, terima kasih. Oke, kita melanjutkan yang tadi. Untuk include MD Parola.h yaitu library import library MD Parola untuk ngatur text scrolling atau running text di modul led.matrix maxx 7219. Library pendukung MD Parola mengatur hardware fisik chip Max 72XX led.matrix-nya langsung. Dan untuk include SPI.h, library komunikasi SPI serial peripheral interface dipakai untuk kirim data dari Arduino ke modul led.matrix. Dan untuk include dht.h supaya Arduino bisa baca suhu dan kelembapan dari sensor DHT22. Dan untuk include wire.h dipakai LCD supaya bisa ngobrol sama Arduino cukup dengan 2 kabel SDA dan SCL. Include liquid crystal underscore i2c.h untuk memudahkan mengatur tampilan LCD tanpa kabel banyak. Dan untuk define use UI control 0 yaitu konstanta switch nilai 0 artinya fitur kontrol fisik atau tombol dinonaktifkan. Kalau diganti 1 bisa dipakai hardware tambahan buat kecepatan scroll. Dan untuk if use UI control include md UI switch.h and div yaitu library md UI switch cuma di-include kalau use UI control bernilai 1 karena 0 baris ini di skip total. Dan untuk define debug 0
mode debug off. Kalau diganti satu, Arduino bakal print info ke serial monitor buat debugging. Dan untuk ini makro debug, karena debug 0, semua fungsi print, print, dan print X jadi kosong atau tidak melakukan apa-apa. Ini cara hemat memori Arduino. Dan untuk define hardware tipe MD Max72XX Parola HW, untuk menentukan tipe hardware LED matrix yang dipakai adalah tipe Parola. Konfigurasi kabel tertentu untuk chip Max72XX. Dan untuk define Max device 11, jumlah modul LED matrix yang dirangkai seri yaitu 11 modul, berarti running text-nya panjang. Untuk define CLK underscore pin 13 dan define data underscore pin 11 serta define CS underscore pin 10 yaitu mendefinisikan pin SPI CLK clock di pin 13, data di pin 11, CS yaitu chip select di pin 10. Ini pin hardware SPI standar Arduino Uno. Dan untuk MD Parola hardware underscore type CS itu untuk membuat objek Pi dari kelas MD Parola dengan parameter tipe hardware, pin CS, dan jumlah modul. Objek Pi ini, objek P inilah yang dipakai buat mengatur running text. Eh, ini untuk parameter scrolling. Ya, UI nt8 underscore t scrolling speed A5. Speed A5. Untuk kecepatan scroll default 25, satuan frame delay dalam ms. Makin kecil angkanya, makin cepat teksnya berjalan. Dan untuk text effect di scroll effect atau PA scroll left, itu efek scroll di set ke PA scroll underscore left, teks berjalan dari kanan ke kiri standar running text. Dan untuk exposition di scroll align yaitu untuk rata kanan. Dan ini untuk untuk jeda untuk jeda sebelum teks mulai scrolling ulang yaitu 100 milidetik atau 0,1 detik. Dan ini box size, yaitu ukuran buffer teks minimal 100 karakter dan core message teks yang sedang ditampilkan awalnya kosong. New message teks baru yang akan ditampilkan, isinya apa aja gitu ya, yaitu rangkaian elektronika Muhammad Fajri misalkan.
Terus dan neo message available sama dengan true. Flag penanda bahwa ada pesan baru yang siap ditampilkan. Untuk bisa untuk bagian fungsi void read serial void fungsi untuk menerima teks dari serial monitor. CP adalah pointer ke buffer new message dideklarasikan statik supaya nilainya diingat antara pemanggilan fungsi. Dan untuk while serial variable selama ada data masuk dari serial, baca satu karakter dan simpan ke posisi yang ditunjuk. Lalu untuk if ini yaitu kalau karakter yang dibaca adalah enter atau garis miring n atau buffer hampir penuh, maka string diakhiri dengan 0. Pointer direset ke awal dan flag no message available di set true supaya teks baru siap ditampilkan. Dan untuk else CPP kalau bukan enter dan buffer belum penuh, maju ke posisi berikutnya di buffer. Dan untuk define DHT pin 2, define DHT type DHT22, DHT, DHT pin, koma DHT type, itu untuk pin data sensor DHT pin 2, tipe sensor DHT, membuat objek DHT untuk untuk operasikan sensor. Dan untuk liquid crystal underscore I2C LCD untuk membuat objek LCD alamat I2C yaitu 0, 0 kali 27 ukuran layar 16 kolom kali 2 baris. Dan untuk cons in relay pin 7 yaitu pin relay di pin 7 dan LED pin 8 yaitu pin LED di pin 8. Nah, tadi. Dan untuk serial begin 57.600 mulai komunikasi serial dengan baud rate 57.600 untuk running text via serial monitor. Untuk p.begin, p.displayText, inisialisasi model LED matrix dan langsung set text pertama yang akan di-scroll masih kosong saat ini. Dan untuk serial begin 9600 serial reinisialisasi ke 90 ke 9600 baud untuk komunikasi sensor DHT.
Serial Begin 572. Sebelumnya kan baud rate airnya 9.600. Oke, seperti ini. Dan untuk yang terakhir, ini untuk suhu, suhu temperatur, suhu lebih dari 30 derajat Celcius, relay on, kipas atau aktuator nyala, LED on, indikator merah, dan suhu kurang dari 30 derajat Celcius, relay off, atau LED off. Oke, kita coba running. Dan akan kita coba simulasinya. Oke, berjalan suhunya di 24 derajat Celcius dan kelembaban di 40%. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.